Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan motivasi atau masukan, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, baik. Di kesempatan video kali ini aku mau sharingkan tentang pengalamannya Mbak Cia dari Palembang. Saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak, salam kenal, aku Cia dari Palembang Mbak. Berkah kontennya Mbak tentang sholawat munjiat, hidupku berubah drastis Mbak. Dulu hidupku serba kekurangan dan aku ada hutang 30 juta ke temen aku. Alhamdulillah banget semenjak aku istiqomah mengamalkan sholawat munjiat 1000 kali, kehidupanku jadi serba kecukupan, dan tiba-tiba aja hutangku yang 30 juta itu ada yang melunasi tanpa aku ketahui siapa yang melunaskan. Karena temen aku bilangnya tidak boleh ngasih tahu siapa yang melunasi. Bahkan suami aku dapat panggilan kerja yang kerjanya itu sesuai dengan cita-citanya, yang gajinya juga sangat fantastis banget, sehingga kita bisa bantu saudara-saudara kami yang kekurangan. Masya Allah, aku juga ngerasa hati jauh lebih tenang, dan aku kayak takut ninggalin sholat, padahal sebelumnya sholatku sering bolong. Aku juga usahakan untuk sholat tepat waktu, tinggal Al-Qur'annya yang masih jarang kebaca. Terima kasih, kontennya bermanfaat bagi kami Mbak. Maaf Mbak kalau kepanjangan, sebenarnya masih banyak lagi keajaiban yang aku rasakan dari berkah sholawat munjiat yang aku istiqomahkan. Semoga Mbak Ana dan keluarga selalu sehat, lancar, selalu rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Cia dari Palembang, terima kasih sudah berbagi testimoninya. Oke ya teman-teman ya, Masya Allah tabarakallah ya. Di sini sholawat munjiat, jadi nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya teman-teman ya. Jadi ketika kita itu sudah benar-benar pasrah, kita benar-benar berusaha untuk selalu mendekatkan diri sama Allah ya kan, ngencengin sholawatnya. Dari barokahnya sholawat munjiat yang berawal Mbak Cia itu sholatnya suka bolong, dengan barokahnya sholat munjiat akhirnya sholatnya itu seakan-akan kayak ngerasa takut kalau ninggalin sholat ya. Jadi satu kali aja sholawat ya kan, satu kali aja sholawat Allah turunkan rahmatnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Kemudian satu kali aja sholawat Allah bukakan 70 pintu kebaikan akhirat, dan Allah bukakan 30 pintu kebaikan dunia. Nah jadi 70 kebaikan akhirat itu apa saja? Salah satunya ya kan, kayak Mbak Cia ini tadi, yang awalnya enggan dalam melakukan ibadah, enggan dalam sholat, berubah menjadi lebih semangat lagi, lebih rajin lagi dalam ibadahnya, lebih rajin lagi sholatnya ya kan. Kemudian ada keinginan untuk membaca Al-Quran, padahal sebelumnya juga nggak mau ya teman-teman ya. Nah, di sini itu merupakan salah satu kebaikan, 70 pintu kebaikan akhirat yang Allah berikan ya. Kemudian 30 pintu kebaikan dunia itu apa saja? Salah satunya keluarga jadi harmonis, sakinah mawaddah warahmah, kemudian dimudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, itu salah satu dari 30 pintu kebaikan dunia. Nah, di sini segala sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya teman-teman.
Buktinya ini tadi Mbak Cia, tiba-tiba aja Allah melunaskan amanahnya yang 30 juta tanpa diketahui siapa yang melunasi, ya kan? Itu Masya Allah. Kalau kita pikir apa ya, secara logika, ya kan, secara logika itu kita terkadang nggak apa ya namanya ya, nggak kesampean gitu ya teman-teman ya, nggak nyampe kita itu kalau memikirkan secara logika aja. Tetapi kalau urusannya dengan Allah itu semuanya nggak ada yang mustahil, ya kan, semuanya itu pasti mudah, ya kan, mudah bagi Allah, ya kan. Apa yang nggak bisa bagi Allah kalau hanya untuk melunaskan 30 juta aja, ya kan. 30 juta itu bagi Allah itu Masya Allah kecil banget ya teman-teman ya, sangat mudah Allah untuk melunaskan. Nah di sini barokahnya dari sholawat munjiat ya teman-teman ya, itu Allah akan merubah segalanya, kehidupannya akan berubah, ya kan. Segala sesuatunya itu pasti berjalan dengan mudah ya, dengan barokahnya sholawat. Sholawat apa aja? Tentunya di sini tidak hanya sholawat munjiat aja, semua sholawat itu bisa ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman itu misalkan kok dengan sholawat munjiat itu berat, alihkan ke dalam sholawat yang pendek, ya kan. Bisa dengan menggunakan sholawat Jibril yang cukup sallallahu ala Muhammad, tapi di situ istiqomahkan, karena di situ al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, lebih baik daripada 1000 kebaikan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi istiqomahkan saja, meskipun itu hanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu nggak kalah dahsyatnya dengan sholawat munjiat ya teman-teman ya, kalau mau istiqomah. Dan di situ yang pasti yakin, ya kan, yakin dengan segala keajaiban Allah, yakin dengan segala pertolongannya Allah, ya kan. Ketika kita itu udah benar-benar yakin dengan segala keajaiban, segala pertolongan Allah, itu pasti apa, ibaratnya itu kalau apa ya namanya, segala sesuatu yang dilangitkan, jadi doa yang dilangitkan itu pasti akan kembali dengan waktu yang tepat ya teman-teman. Allah sudah menyediakannya sendiri ya, dari apa ya namanya ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini masih belum istiqomah, ayo istiqomahkan lagi sholawatnya, kencengin lagi sholawatnya. Jangan bertanya kapan dan bagaimana keajaiban Allah itu datang, itu nggak usah dipertanyakan. Yang penting fokus dengan memperbaiki diri, fokus dengan fokus dengan cara kita memperbaiki diri, ya kan, memperbaiki diri, cara kita memantaskan diri kepada Allah itu bagaimana, dengan cara menggempur jalur langitnya digempur, kemudian perbaiki sholatnya, jaga sholatnya, baca Al-Qur'annya, kencengin lagi sholawatnya, ya kan. Ketika kita itu mampu mengistiqomahkan sholawat, ya kan, ketika kita mampu mengistiqomahkan sholawat itu nanti akan berubah dengan sendirinya. Siapa yang merubah? Allah yang merubah, ya kan, dengan barokahnya sholawat. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat, ya kan, bagi teman-teman yang mungkin punya testimoni dari keajaiban sholawat yang sudah teman-teman kerjakan. Bisa teman-teman kirim testimoninya melalui WA saya ya teman-teman ya, 0812 336 8839. Oke, semoga bermanfaat. Kembali lagi, jangan putus-putus dalam bersolawat ya, jangan putus-putus bersolawat. Insya Allah di situ akan, dengan barokahnya solawat akan merubah segalanya ya, yang nggak mungkin di situ akan jadi mungkin banget. Untuk apa ya namanya, Allah itu merubahnya itu nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah, semuanya mudah ketika kita mampu mengistiqomahkannya. Jadi jangan biarkan lisan kita itu diam, jangan biarkan lisan kita itu diam, nggak bermanfaat. Jadi ketika kita melamun, kemudian kita ngelamun sesuatu yang nggak bermanfaat, segera ingat sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau teman-teman bisa istiqomah, ya kan, insya Allah dalam waktu yang dalam waktu singkat
itu pertolongan Allah OTW ya kan. Yang penting di situ yakin dengan segala pertolongannya Allah. Jangan ragu dengan sholawat ya teman-teman ya. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.